Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Dan sebelum kita beraktivitas hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk mendambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa saja rajin beribadah, kita bisa saja rajin berdoa, kita bisa saja rajin membaca kitab suci untuk membuat diri kita semakin bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Tetapi kita juga diingatkan hari ini bahwa iman kita kepada Kristus itu harus berbuah, dan berbuahnya itu terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau kita rajin ibadah, rajin berdoa, rajin bersekutu dengan Tuhan, tetapi kita tidak mau melakukan yang baik di dalam hidup, maka sesungguhnya iman kita itu adalah mati. Ada orang yang rajin ibadah, rajin marbadah. Ada orang yang habis ibadah minggu, pulang ibadah minggu langsung berkelahi, langsung ribut di lapangan parkir hanya karena susahnya untuk antrian keluar dari parkiran gereja. Ada. Bahkan ada orang susah untuk mengucap syukur ketika sudah dibantu oleh orang lain. Tetapi hari ini kita diingatkan, saudaraku, justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Maka iman dalam Kristus itu harus ditambahkan dengan kebajikan, artinya dia berbuah. Bagaimana hidup ini? Masih adakah dendam 10, 15, 20 tahun yang lalu yang masih hidup dalam hidup kita? Masihkah kita tidak bisa mendoakan orang-orang yang memberikan sakit hati kepada kita? Justru kita masih menyimpannya. Saya pernah ada kenal dengan seseorang. Dia pernah mengatakan ketika dia sakit, saudaraku, ketika aku nanti mati, tolong si A dan si B jangan diundang ke pemakamanku. Bagaimana dia tahu orang yang saat itu berselisih dengan dia datang atau mengundang dia? Dendam itu sampai hari kematiannya pun masih terus digenggam, dipegang, dan dia tidak mampu merasakan bahwa Allah sendiri justru sudah juga memberikan penghapusan dosa kepada dia. Lalu yang kedua Bapak Ibu, dan kepada kebajikan adalah pengetahuan. Maka iman yang sudah berbuah itu ketika dia lakukan ditambah pengetahuan, maksudnya adalah dengan hikmat dan kebenaran. Artinya begini, kalau kita melakukan yang baik, maka melakukan yang baik dari hikmat adalah melakukan yang baik karena kita adalah baik. Kita melakukan yang baik karena Allah meminta kita melakukan yang baik. Ada orang yang melakukan yang baik hanya untuk dipuji. Ada orang yang melakukan yang baik agar dia itu disenangi oleh orang lain. Maka itu kita diminta dalam pengetahuan itu haruslah di dalam kebenaran. Mari kita coba koreksi hidup kita. Ketika kita melakukan yang baik, apa motivasinya? Kalau motivasi kita karena Kristus sudah berbuat baik, itulah yang diinginkan.
Kalau kita berbuat baik karena kita juga harus berbuat baik sebagaimana Kristus yang inginkan, maka itu bagus. Tapi kalau pengetahuan itu untuk menyenangkan diri, dipuji, maka itu tidak baik. Dan di ayat selanjutnya, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita tidak berbuat dan tidak di dalam hikmat kepada Kristus, maka kita tidak akan menjadi bagian di dalam kehidupan yang kekal. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. 2 Petrus 1 ayat 11. Mari kita perlihatkan kepada dunia, iman kepada Kristus bukan hanya teori, tetapi dia berbuah. Dan tidak hanya berbuah, tetapi di dalam hikmat kebenaran kita melakukan yang baik, karena Kristus sudah memberikan contoh pada kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa. Begitu besar kasih dan karuniamu. Engkau telah memberikan kekuatan kami menghadapi pergumulan hidup. Engkau menghapuskan dosa kami sehingga kami layak di hadapanmu. Dan Engkau membenarkan kami melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, sehingga kami menjadi layak sebagai anak-Mu. Dan Bapa, di dalam iman kami, ajarkanlah kami untuk berbuah, melakukan yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami mampu melalui perbuatan baik menyuarakan dan mempersaksikan kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tidak hanya beriman dalam teori saja, tetapi beriman secara yang benar, yaitu beriman dengan perbuatan-perbuatan baik, sebagaimana Engkau telah menunjukkan kepada kami dalam Yesus Kristus dan yang telah Kau tunjukkan kepada hidup kami. Dan biarlah kami juga di dalam hikmat Tuhan untuk mengerti perbuatan baik yang kami lakukan, sehingga kami jauh dari pemujian diri. Kami melakukan yang baik bukan agar disenangi oleh orang lain, tetapi kami berbuat baik adalah sebagai wujud ungkapan syukur kepada Tuhan. Bapa, kuatkanlah seluruh jemaat-Mu hari ini, agar di dalam perjalanan hidupnya, pekerjaan, setiap aktivitas hari ini adalah sebagai wujud kami melakukan yang baik sebagaimana ungkapan syukur kepadamu. Sehingga kami akan melakukan aktivitas kami dengan maksimal, dengan baik, bukan sekedar dan atau setengah-setengah saja. Karena itu kami memuji nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.